Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang salik yang sedang berjalan dalam perjalanan kerohanian menuju kewusulan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah dipenuhi oleh kesukaran dan jalan terjal yang dilalui. Karena saking sulitnya, banyak sekali penempuh jalan kerohanian berhenti di tengah jalan dan berputus asa dalam kebingungan. Dan tidak sedikit pula ada salik yang tersesat jatuh dalam pencarian menuju al-haq. Saudaraku, kita sudah sering mendengar kalimat, yaitu siapa yang mengenal diri maka ia akan mengenal Tuhannya. Namun apakah kita sebenarnya sudah paham apa maksud sesungguhnya kalimat tersebut? Dan walaupun kita sudah paham secara teori, namun apakah kita sudah menyadari makna hakikinya? Karena bila kita mengetahui makna hakikinya, kita sudah pasti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki pula. Karena dalam teori perjalanan rohani sangatlah banyak kita temui teknik-teknik yang terkadang penuh dengan gambar dan simbol-simbol yang membingungkan. Juga terkadang kita disibukkan oleh simbol-simbol dan fokus pada simbol-simbol tersebut, yang mengakibatkan kita tidak fokus pada tujuan zikir yang dimaksud, sehingga kita tidak bisa sampai pada tujuan sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita simak dari berbagai pengajaran, ada beberapa teori yang sering kita dengar dari sebahagian ulama, baik ulama thariqah maupun ulama tasawuf, tentang perjalanan pengenalan diri ini sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan itu antara lain, yang pertama takhalli, tahalli, dan tajali. Yang kedua mujahadah, mukasyafah, musyahadah, fanafillah. Yang ketiga zikir zahir, zikir qalbi, zikir ruh. Yang keempat tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Yang kelima syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat, dan lain sebagainya. Teknik ini semua pada dasarnya bertujuan sama, yaitu merupakan suatu teknik berjalan dalam perjalanan rohani menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak kalah penting selain di dalam pengamalannya adalah kita harus menguasai ilmu pengetahuan tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi tentang ketauhidan atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, sehingga di dalam kita berjalan tidak hanya mengandalkan jalan zikir atau jalan thariqah saja tanpa menguasai ilmu tentang tauhid itu sendiri. Ini diperlukan agar di dalam berjalan nanti kita mampu memfilter sesuatu yang kita dapatkan dalam perjalanan rohani. Karena di dalam perjalanan rohani nanti kita bisa jadi menemui suatu ilham yang datang dari alam kegaiban. Maka dengan adanya tentang ilmu ketauhidan itu, maka kita dapat membedakan mana ilham dari nur Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ilham dari syaitan atau hawa nafsu. Kemudian selain dari teori dalam berjalan tersebut di atas, kita perlu memahami juga pengetahuan dalam mengenal bahagian besar dari diri kita sendiri, yaitu yang pertama tubuh kasar atau jasad, yang kedua jiwa, hati atau qalbi, yang ketiga ruh, yang keempat sir diri, yang kelima sirullah. Ini merupakan bahagian atau terminal yang harus kita lalui nantinya dalam perjalanan rohani kita.
sehingga kita bisa sampai atau usul kepada Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seluruh pembahasan di atas tadi tidaklah cukup sampai di situ saja. Namun ada sesuatu yang harus dilaksanakan dalam perjalanan ruhani diri. Ini merupakan suatu kunci, di mana kunci itu yang dapat mempercepat atau syarat yang harus dikerjakan agar tujuan dapat tercapai, atau agar kita dapat menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci ini dilaksanakan mulai dari awal perjalanan ruhani sampai nantinya menuju dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara garis besarnya kita simpulkan bahwa dalam perjalanan ruhani ini hingga usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita lakukan antara lain adalah: 1. Bekali diri dengan pengetahuan ketahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain ilmu pengetahuan kita tentang syariat dan fikih. Yang kedua, mengenali teknik dan tata cara berjalan dalam perjalanan ruhani. Yang ketiga, mengenali tentang terminal yang harus kita jalani hingga kita sampai pada terminal akhir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengetahui kunci dalam melaksanakan perjalanan ruhani ini agar Allah meridhoi perjalanan kita, atau mengetahui apa saja hijab dan penghalang di setiap terminal yang kita lalui. Baiklah saudaraku, bagi yang ingin mengetahui lebih dalam atau yang sedang berjalan dalam perjalanan spiritual rohani menuju usul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk melengkapi perbendaharaan pengetahuan kita yang ada, kami berusaha menjabarkan suatu pengetahuan yang ada dengan singkat dan mudah dipahami. Walaupun ini hanya sedikit adanya, namun insya Allah sangat bermanfaat bagi mutiara yang tersembunyi di lautan bos. Mari kita mulai membukanya satu persatu. Di dalam berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain ilmu syariat atau fikih yang ada, kita juga membutuhkan ilmu pengetahuan tentang ketauhidan. Ini bisa kita pelajari dari ulama-ulama, kitab-kitab baik Al-Quran, hadis maupun kitab tauhid para ulama lainnya. Ini berguna untuk mengokohkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah hati kita mantap dan dengan ilmu tauhid yang ada, maka barulah kita mulai berjalan dalam pengamalan ilmu kerohanian ini. Apapun teori jalan atau thariqah yang ada, pada prinsipnya kita harus mengerti dan paham maksud maupun tujuan dalam mengamalkan amalan yang ada tersebut. Karena bila kita tidak paham dalam mengamalkan amalan tersebut, maka akan sia-sia perjalanan rohani kita nantinya. Yang kita dapat hanyalah kelelahan saja. Dalam teori perjalanan pertama, yaitu secara syariat, baik takhalli, mujahadah, zikir jahir maupun tauhid af'al, semua itu kita harus tahu maksud dan tujuannya. Maka maksud dan tujuannya yaitu berusaha sekuat tenaga menahan, membuang segala kotoran kehendak hawa nafsu kebinatangan yang bersarang di jasad ini dan telah lama berkolaborasi dengan jiwa. Sekedar untuk diketahui bahwa jiwa ini pada dasarnya bercahaya putih. Namun karena hawa nafsu yang menjadi kendaraannya yang tidak bisa dikuasai, maka cahaya putih tersebut dikotori oleh cahaya hawa nafsu keinginan jasadiah, sehingga cahaya yang tadinya putih bersih dikotori hingga menjadi hitam. Maka jiwa ini harus disucikan kembali setiap saat dengan cara istighfar, zikir, puasa, dan taubat nasuha, dan selalu menjaga pintu masuknya hawa nafsu seperti mata, telinga, hidung, mulut, dan seluruh anggota tubuh jasmani lainnya. Teknik pertama dalam perjalanan diri ini yaitu dengan cara kita tafakur, bersila, melemaskan seluruh tubuh, pasrah sepenuhnya dengan keikhlasan, penyerahan diri. Kemudian dimulai dengan mengucapkan istighfar, sholawat, dan al-fatihah.
Lalu lakukanlah zikir sebanyak-banyaknya, zikir jahir, yaitu dengan berzikir la ilaha illallah, atau ini juga dinamakan zikir nafi isbat, atau dengan kata lain yang artinya nafi adalah meniadakan dan isbat adalah menyatakan adanya. Zikir ini diucapkan secara lisan semampunya sampai lisan ini keluh dan bersambung ucapannya masuk dalam kolbi, sehingga lisan dan kolbi bersambung dan bersama-sama dalam mengucapkan la ilaha illallah. Apa maksud dan tujuan zikir nafi isbat ini? Tujuannya yang pertama yaitu sambil berzikir, pikiran kita fokus pada menafikan atau menyadakan kuasa segala perbuatan diri zahir ini, dan menyatakan atau menyandarkan, mengembalikan bahwa segala kuasa diri ini adalah kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyadari bahwa diri jasad ini tiada daya kecuali daya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tujuannya adalah memfanakan kesadaran diri jasad ini dan mewujudkan kesadaran diri jiwa dan hati. Maksudnya kita menyadari dan merasakan bahwa yang hidup menggerakkan jasad ini adalah jiwa dan bukan jasad, sehingga kesadaran hidup yang tadinya berada di jasad kini berpindah kesadaran hidup diri ini sudah berada di jiwa, hati atau kolbi, dan selalu tetapkan kesadaran ini berada di jiwa, atau selalu sadar bahwa yang hidup dan menghidupi atau yang menggerakkan jasad ini adalah jiwa. Inilah terminal pertama yang harus kita lalui, dari kesadaran jasad menuju menjadi kesadaran jiwa. Tujuan yang ketiga adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan bersih dari kotoran hawa nafsu. Maka bila hati kita bersih dari kehendak hawa nafsu, ini akan mengundang nur cahaya Allah, yaitu cahaya warid pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai cahaya pembimbing jiwa menuju kepada kebenaran sejati. Ini biasa juga disebut dengan bisikan ilham kebaikan dari nur pancaran sejati. Sehingga bila kita nanti telah menerima cahaya warid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cahaya tersebut akan selalu mengawal diri kita dengan cara berbisik di dalam kolbu pada saat kita tergoda oleh bisikan dari hawa nafsu atau ilham keburukan yang timbul dari setan. Bisikan ilham kebaikan ini akan jelas terdengar apabila hati kita selalu setiap saat dalam keadaan bersih. Ini seperti yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam pada saat beliau digoda oleh seorang istri penguasa. Maka warid nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membisikkan ilham kebaikan ke dalam kolbu Nabi Yusuf alaihissalam tentang suatu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kesimpulan yang dapat kita ambil dari perjalanan pada terminal pertama ini secara bahasa adalah fanakan diri yang kasar ini menjadi diri yang halus atau jiwa. Atau dalam bahasa lain, sadari rasa ini untuk mewujudkan wujudnya rasa jiwa, atau pindahkan rasa jasad menuju rasa jiwa. Dalam bahasa lain juga, hancurkan rasa jasad menjadi rasa jiwa. Secara keseluruhan maknanya adalah menyadari dan merasakan sesadar-sadarnya bahwa jiwalah yang menggerakkan jasad, dan jasad hanyalah sebagai wadah atau tempat dari jiwa tersebut, sehingga fanalah jasad kita, dan yang ada kini hanyalah jiwa yang berperan dalam hidup. Saudaraku, bila kita hendak melanjutkan perjalanan ini, maka fahamilah perjalanan pada terminal pertama ini, agar kita dapat melanjutkan perjalanan pada terminal yang kedua dan seterusnya. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang kedua di Nur Laduni Ma'rifatullah.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.